Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Firmawan, NIM 2021 1037 0311 428. Saya dari kelas penulisan ilmiah E. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Pemanfaatan aplikasi Nudgil berbasis Android terhadap penyandang tunanetra. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, Nudgil adalah produk baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem tunanetra. Produk tersebut dikembangkan dengan menggunakan teknologi canggih seperti sensor audio dan visual. Perkembangan Nudgil melibatkan aplikasi voice control dan Google Assistant juga digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem tunanetra. Nudgil didasarkan pada konsep Cassandra, yaitu produk sensor yang dirancang untuk memantau kinerja sistem tunanetra. Kerja sensor dilakukan dengan mentransfer data sensor ke sistem tunanetra yang nantinya akan digunakan untuk menentukan nilai nominal uang. Perkembangan Nudgil tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sistem tunanetra, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja sistem tunanetra secara keseluruhan. Perkembangan Nudgil merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan efisiensi sistem tunanetra dan memastikan perkembangan peningkatan yang berkelanjutan. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana cara penerapan aplikasi Nudgil? Yang kedua, apa manfaat dari penerapan aplikasi Nudgil bagi penyandang tunanetra? Yang ketiga, apa kelemahan dari penerapan aplikasi Nudgil? Tujuannya di sini, yang pertama untuk mengetahui cara penerapan dari aplikasi Nudgil. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari penerapan aplikasi Nudgil bagi penyandang tunanetra. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan dari penerapan aplikasi Nudgil bagi penyandang tunanetra. Bab 2 pembahasan. Untuk perkembangan teknologi, teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan mengenai alat dan suatu keahlian, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan manusia untuk dapat mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh sekelilingnya. Dengan begitu, secara sederhana teknologi bertujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk aplikasi Nudgilnya sendiri, yaitu merupakan sebuah inovasi baru dalam bidang teknologi yang dikemas dalam bentuk aplikasi yang menggabungkan audio, sensor visual, dan kecerdasan buatan yang dibuat dengan visi untuk membantu mensejahterakan masyarakat tunanetra yang tidak dapat melihat dan merasakan kondisi sekitar. Nudgil diciptakan untuk didedikasikan kepada masyarakat tunanetra. Nudgil diharapkan menjadi sebuah keajaiban baru bagi orang-orang yang tidak dapat melihat atau yang penglihatannya sudah mulai memburuk. Penerapan Nudgil sendiri dinilai sangat mudah karena hanya dengan mengarahkan kamera pada lingkungan sekitar dan membuat perintah untuk melihat apa yang terjadi di sekitar. Kemudian kecerdasan buatan dan audio merespon menjelaskan keadaan sesuatu yang berada di sekitarnya. Untuk penerapan aplikasi Nudgil, kemampuan aplikasi Nudgil untuk mengenali objek dinilai sebagai computer vision. Computer vision adalah kemampuan komputer untuk melihat objek di lingkungannya. Kemampuan ini memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi dan memproses objek dengan cara yang sama seperti manusia. Beberapa computer vision yang ada di sekitar kita adalah QR code. QR code sudah banyak menjadi kode dalam produk swalayan hingga proses pembayaran. Untuk dapat mengenali suatu objek, kita harus terlebih dahulu mengenal dengan objek tersebut. Semakin baik kita mengetahui tentang benda tersebut, kita akan lebih cepat mengetahui benda apa yang di depan kita. Begitupun computer vision, teknologi ini memerlukan gambaran awal atau training image.
Dalam training image, komputer akan mempelajari pola dan tekstur dari setiap gambar. Proses pengenalan pola dalam computer vision ini disebut dengan istilah image analysis. Dengan image analysis, komputer juga dapat mendapatkan batasan objek dalam mengenali setiap informasinya. Proses penerjemahan gambar menjadi lebih mudah dengan penggunaan deep learning. Ketika jaringan ini diterapkan pada proses pembacaan gambar, maka jenis data tersebut dapat diklasifikasikan secara otomatis. Hasil dari proses deep learning adalah label yang berisi informasi terkait objek. Komputer dan komputer akan membaca label melalui fungsi text to speech. Fungsi ini membuat pengguna tunanetra mampu mendengarkan hasil analisa secara langsung. Untuk manfaat aplikasi Nunkil, yang pertama dapat membantu penyandang tunanetra dalam membaca suatu tulisan. Yang kedua dapat membantu penyandang tunanetra dalam proses transaksi dan pengenalan nominal uang. Yang ketiga dapat membantu penyandang tunanetra dalam menentukan arah. Dan yang terakhir, membantu penyandang tunanetra dalam memahami lingkungan sekitar. Untuk kelemahannya, aplikasi Nunkil tidak semua masyarakat tahu atau mengerti, eh, memahami penggunaan teknologi. Yang kedua, tidak dapat digunakan jika tidak terhubung dengan internet. Yang ketiga, terdapat beberapa fitur yang masih belum efektif penggunaannya. Bab 3 kesimpulan. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa sebelum mengimplementasikan teknologi berupa aplikasi, penggunaannya harus lebih dahulu memiliki literasi terkait dengan pengenalan produk yang tercipta dari implementasi teknologi tersebut. Hal ini dapat terwujud jika adanya jalinan kerjasama antara masyarakat sekitar dengan pemerintah daerah dengan mengadakan suatu program untuk sosialisasi terkait penggunaan teknologi berupa aplikasi Nunkil ini bagi penyandang tunanetra. Dengan adanya pergerakan tersebut, akan lebih memudahkan para penyandang tunanetra untuk lebih cepat beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Nunkil dinilai sebagai salah satu gerakan baru dalam dunia IT, karena dengan terciptanya produk tersebut dapat membantu penyandang tunanetra dalam kesehariannya untuk mengenali lingkungan sekitar dan menghindari berbagai kejahatan yang semakin marak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.